Apa kabar? Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda. Terlalu terlambat ya mengucapkan selamat tahun baru. Eh, saya pikir kita sudah menapak hampir di bulan Februari, jadi saya pikir kita terus berjalan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, rasanya indah sekali kalau kita berjalan di tahun ini. Orang mau bilang apapun, tapi kita melihat bahwa di tahun ini Tuhan terus berjaga. Saya merasa bahwa Tuhan berjaga sampai kita nanti dijemput. Kalau Tuhan belum datang ya kita sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam pengangkatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membuka Kejadian 26. Situasi yang sama dengan Ishak. Situasi yang sama dengan Ishak di Kejadian 26. Ayat pertama sampai 18, nanti terakhir ayat 33. Mau dipasang boleh, mau dibaca juga boleh. Kejadian 26 ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Ini bukan kelaparan pertama, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa pada zaman Abraham pernah pergi ke Mesir, pernah pergi ke Gerar, Filistin. Jadi hari itu Abraham sudah mengalami masa kelaparan. Kelaparan ini parah sekali. Jadi kelaparan ini menerpa seluruh daerah Timur Tengah dan masuk sampai tanah perjanjian. Nah, hari itu kita berkata sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Nah, kalau ditanya kenapa Ishak nggak pergi ke Mesir? Ini jawabannya. Tuhan menampakkan diri pada Ishak serta berfirman, jangan pergi ke Mesir, diamlah atau berkemahlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata yang dipakai dalam bahasa nomor 2 berkemah adalah syahan. Tuhan sudah berfirman kepada Ishak jangan pergi ke Mesir. Padahal Mesir itu berlimpah loh Bapak Ibu. Mesir itu secara finansial, secara keuangan, ekonomi maju. Tapi kenapa Tuhan nggak boleh pergi? Topik ini Anda bisa samakan dalam hidup Anda di tahun ini. Dan mungkin tahun depan. Ini kan tahun politik ya. Tahun depan sudah pemilu lagi. Kita akan putuskan nanti melihat siapa yang Tuhan pilih untuk bangsa ini. Nah, tapi ini luar biasa. Tuhan tidak mau Ishak pergi ke Mesir. Jadi meminta Ishak supaya tinggal saja di Filistin. Kita tahu banyak orang suka Mesir. Mesir itu indah, tapi Tuhan berfirman kepada hamba-hambanya, para nabi, kelak di Yesaya, di Yeremia dikatakan jangan pergi ke Mesir. Mesir bicara dunia. Misraim, Mesir itu Misraim, bicara dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengerti bahwa kesulitan hari-hari ini Anda kan sedang bekerja, Anda juga mendengar kabar bahwa tahun ini tidak menguntungkan. Tetapi kita harus mengerti bahwa semua terjadi atas diri Anda dan Tuhan. Jadi kalau kita ditanya, Pak, tahun ini bagaimana? Wah, tergantung diri Anda sama Tuhan. Diri kita sama Tuhan bagaimana? Kehidupan kita tidak tergantung dari dunia ini. Tergantung kita tidak tergantung dari apa yang ada di dunia ini, tapi tergantung dari Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu Ishak itu setuju dengan kata Tuhan, dia sepakat dan dia nurut sama Tuhan. Jadi dia tinggal, ayat 3, tinggallah di negeri sebagai orang asing, dan ini Tuhan ceritakan, maka aku akan menyertai engkau. 1, 2, memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, aku memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bayangkan, oleh keturunannya Ishak semua mendapat berkat karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Bapak Ibu, ini ada syaratnya. Jadi kalau kita ingin diberkati di tengah masa sulit, ada syaratnya. Dikatakan, yaitu segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Harus dalam diri kita itu diikrarkan penuh. Jadi, tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu, ini satu hal yang kita mengerti. Nomor 1, hari ini kita harus sadar bahwa beda tempat itu beda berkat.
Manusia seperti Lot melihat lembah Yordan. Tempatnya indah seperti taman Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, itu tidak. Nah, hari ini nomor satu daripada kita melihat apa Pak yang penting untuk kita lakukan. Anda bisa terjemahkan dalam diri Anda masing-masing, apa yang harus Anda lakukan, tetapi nomor satu, beda tempat, beda berkat. Nomor satu, Anda tinggal di bawah kaki Tuhan dan terikat dengan ketetapan, hukum, dan perintah Tuhan. Ini yang membuat orang akan maju, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya percaya bahwa kalau tempat tinggal itu menentukan kegenapan janji Tuhan. Mesir memang indah, seperti Yordan, tetapi Tuhan tidak berkenan. Nomor satu hari ini, jangan lihat tempat yang indah. Jangan lihat posisi yang enak. Jangan lihat sesuatu yang membahagiakan. Apa fungsinya kebahagiaan itu jika hanya berlangsung 2-3 tahun? Hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Pilih tempat yang tepat. Nah, Bapak Ibu, Anda pasti bertanya sama saya, tempat tepat apa? Gitu ya. Tempat di mana engkau bisa bekerja sesuai dengan keahlianmu dan memuji nama Tuhan. Itu penting. Ada banyak tempat yang di mana engkau tidak bisa terlalu pentingkan memuji nama Tuhan. Ada banyak tempat yang engkau tidak bisa untuk terus mengikut Tuhan. Hari ini dipastikan kita itu ada di sebuah tempat yang Tuhan kehendaki. Di Indonesia sebenarnya enak, Bapak Ibu. Kalau kita berkata bahwa, ini Indonesia kena apa ya Pak? Tahun ini bisa goyah nggak? Goncang atau goyah di Indonesia? Sebenarnya tidak. Indonesia tidak akan seperti itu. Indonesia ini sebenarnya akan aman-aman saja. Masalahnya yang menjadi Indonesia sedikit tergoncang adalah tahun politiknya ini. Nah, ini kalau udah tahun politik ini susah diomong. Jadi kegoncangan bisa datang kepada kita melalui orang-orang lain. Tetapi pada dasarnya, intinya Indonesia itu kuat. Jadi kalau saya bilang hari ini, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, memilih tempat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita berdoa supaya pemilihan presiden, wakil presiden itu tidak menggoncang hidup kita. Dengan Anda berpegang pada ketetapan, pada perintah dan hukum Tuhan, itu akan terjadi. Nomor satu, beda tempat, beda berkat. Itu penting Anda ngerti hari ini bahwa Ishak, dia memutuskan untuk dia memilih Gerar ketimbang Mesir. Sebab Tuhan berkata, dari Gerar akan memberkati semua bangsa oleh keturunan. Nomor satu, Bapak Ibu, jangan berpikir kalau ada tawaran yang indah, oke. Tapi Anda harus mengerti berapa banyak dari tawaran itu dan konsekuensinya. Konsekuensinya harus dihitung, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bekerja dan berlaku profesional. Nomor satu adalah pilih tempat yang benar. Pilih di mana Tuhan bisa bekerja. Kalau di Indonesia, saya bilang so far aman. Ini aman. Jadi kalau Anda bilang, wah ini saya pertama udah nggak aman, Anda pilih yang aman. Saya pikir di tempat di mana Anda bekerja sudah mulai aman. Jadi Anda teruskan ke nomor 2. Oke. Beda tempat, beda berkat. Nomor 1. Kedua, ayat 7. Ketika orang tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah Ishak, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah berapa lama ia di sana, pada suatu hari menjenguklah Abimelekh raja orang Filistin dari jendela, maka dilihatlah Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Abimelekh manggil Ishak dan berkata, sesungguhnya ia istrimu, masa engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak padanya, iya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa yang tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendatangkan kesalahan atas kami. Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia dihukum mati. Walaupun dalam situasi kecepit, setiap perjalanan kita ada tantangan. Ini kasih garis bawah Bapak Ibu. Tantangan itu membuat iman kita akan naik. Tantangan bukan suatu hal yang menjatuhkan iman kita. Sebuah kejadian terjadi, satu peristiwa terjadi. Apakah ini sebuah ujian?
Apakah ini sebuah pencobaan? Nah, ini ada hal yang baik nih. Apakah pencobaan atau ini pengujian? Parasmas atau dakimas? Jawabannya adalah tergantung Anda. Respon Anda akan menentukan akan jadi apa ini. Dalam bahasa dalam PL-nya tidak dibedakan antara pencobaan dan ujian. Tapi dalam perjanjian baru dibedah jadi dua itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nomor 2, Ishak bercumbu-cumbuan dengan Ribka. Kata yang dipakai adalah tasyak. Dari kata tasyak ini permainan kata sebetulnya. Yang terjadi adalah Ishak, tasyak, bisa diputar-putar kata itu. Nomor 2, beda suasana, beda berkat. Anda kalau tahu suasana yang seperti apa yang datangkan berkat, harus dibuat pada hari itu seperti yang Tuhan inginkan. Harus dibuat seperti yang Tuhan mau. Dan engkau akan mengalami semua ini, engkau akan tahu bahwa inilah suasana yang Tuhan mau. Membuat sebuah suasana itu nggak mudah. Anda yang harus melakukannya. Anda yang harus bekerja. Mungkin hari ini engkau sudah terbiasa, toh, bangun pagi, nyalain mobil, berangkat, dan sampai ke kantor ya kerja, nanti jam 4 ya mulai siap-siap, jam 5 pulang, macet lagi, dan sampai rumah, mandi, makan, tidur. Diulang lagi minggu depan. Terus ya Tuhan, kita harus meluangkan waktu kita untuk membuat beda suasana, beda berkat. Nah, ini harus dimengerti sungguh bahwa Ishak yang dia lakukan selama di tanah Gerar adalah bercumbu-cumbuan, tasyak. Bercumbu-cumbuan ini bukan seperti ini kalau kasus apa bukan bercumbu-cumbuan begini ya, ini manuk tuh, burung tuh gini. Bercumbu-cumbuan ini adalah bercanda. Aneh, tasyak dipakai adalah bercanda. Bercanda dalam kondisi yang saling mengasihi. Anda tahu artinya ya, bercanda yang saling mengasihi, yang saling mencumbu, tapi bukan begini nih, bukan apa antara bercumbu-cumbuan, bukan, tapi adalah Anda berusaha bercanda lucu-lucuan, kalau mau bilang. Ini harus Anda pertahankan. Di rumah tangga ini penting. Makanya orang bilang beda rumah tangga, beda berkat, Pak. Iya. Karena bagaimana isi rumah tangga itu, itulah yang terjadi atas orang itu. Orang itu berkata, kalau dia tasyak, maka akan terjadi hal yang berbeda dengan orang yang tidak tasyak. Ishak melakukan apa yang dilakukan di rumahnya, di negeri orang. Maka berkatnya di negeri itu sama seperti berkat di rumah. Nomor 2, Bapak Ibu, jangan lupa, bercumbu-cumbuan atau bercanda, atau bahasa kerennya apa ya? Anda tahu bahwa orang itu bercanda dengan penuh kasih supaya membuat rumah itu berkatnya beda. Bapak Ibu yang sudah menikah, mungkin hari-hari ini kita sudah disibukkan lagi dengan kasus kita. Dengan banyak lagi pekerjaan kita, dengan banyak lagi satu hal yang membuat kita semakin mungkin tidak memperhatikan. Kita tahu bahwa, kalau kita tahu bahwa di pandemi kemarin, itu jumlah perceraian Bapak Ibu itu nggak usah dihitung. Itu jumlahnya banyak banget, apalagi dari Jawa Barat. Alasannya satu, kurang komunikasi, kurang keuangan, ya udah pasti karena pandemi. Jadi orang memilih jalan tengahnya mudah saja pisah. Sebetulnya adalah waktu mereka menikah tidak dibangun dari awal seperti apa pernikahan itu. Nomor 1, beda tempat, beda berkat. Tapi nomor 2, Anda harus tahu, beda rumah tangga, beda suasana rumah tangga, beda berkat. Nah, ini Anda harus dapat ini, beda suasana, beda berkat. Nah, Anda mulailah hari ini untuk menyeluangkan waktu bagi keluarga Anda. Apa yang harus Anda lakukan di keluarga Anda? Mau hari ini Anda sudah merasa, saya sudah baik, tambahkan lagi. Kehidupan kita menjadi corong, menjadi panutan bagi orang-orang di luar. Ingat bahwa orang-orang di luar Kristen yang bersama dengan Anda di kantor ini selalu melihat pada Anda.
selalu melihat kepada perbuatan Anda, selalu melihat kepada apa yang Anda lakukan di rumah tangga Anda. Pastikan bahwa rumah tangga Anda jadi berkat. Nah, itulah yang Ishak lakukan. Nah, baru yang nomor 3, Tuhan katakan, ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Supaya diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi gadal, kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, lembu, sapi, banyak anak buah, sehingga orang Filistin cemburu kepadanya. Kenapa orang Filistin cemburu? Pasti ada sesuatu yang dimiliki oleh Ishak. Masalahnya Ishak itu jumlahnya banyak sekali. Sapi, kambing, domba, unta, keledai, kijang, kuda, panther ada semua di sana. Dan anak buahnya juga banyak, punggawanya juga banyak, bedindanya banyak, dan jumlah ini melebihi orang Filistin. Saya tahu bahwa di kantor kadang-kadang ada iri hati dari antara orang-orang kepada Anda. Ya kalau tidak ya puji Tuhan, ya kalau iya ini pas buat Anda. Bukan karena kesalahan Anda buat, bukan karena perbuatan Anda buat, tapi karena engkau memiliki lebih dari orang-orang itu. Ini yang terbaik yang Ishak lakukan, menaburlah Ishak. Syafa, menabur. Dan dalam tahun itu juga saya berusaha mencari Bapak Ibu. Saya pikir-pikir di tanaman apa ya, jenis apa yang bisa menghasilkan hasil 100 kali lipat dalam setahun. Bapak Ibu kalau ada kasih tahu saya ya, saya nggak ketemu ya. 100 kali lipat dalam setahun. Itu tanaman apa? Tidak ada jawabannya. Tidak ada yang sebanyak itu. Dan 100 kali lipat itu bukan jumlahnya, itu hasilnya loh. Mendapat hasil 100 kali ganda. Satu tanaman 100 kali ganda. Dua tanaman, ya kali 100. Semuanya 100 kali ganda. Terus saya Tuhan, saya lagi bertanya, ini tanaman apa? Nggak ada jawabannya. Tapi karena Tuhan bekerja dengan cara yang tidak kita ketahui mendatangkan berkat. Nomor 3, yang paling penting. Beda tangan, beda berkat. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya, ini orang Kristen, ini orang Kristen. Punya toko sama, jualnya barang sama, harinya sama, liburnya sama, kulinya sama-sama, ya toh. Bajunya juga sama, liburnya sama, buka sama, tutupnya sama. Semuanya sama, diskonnya juga sama, jualannya sama persis. Kulinya, baunya sama, kan gitu. Tapi aneh, kenapa toko yang ini lebih laris daripada toko yang itu? Alkitab berkata, beda tangan, beda berkat. Hanya orang yang diberkati Tuhan yang akan sanggup melakukannya. Nah, Bapak Ibu, saya berdoa supaya hari ini Anda mengerti. Apa arti beda tangan, beda berkat? Nah, tangannya Ishak, makanya kalau dari awal sudah ikut Tuhan, Ishak mau pergi ke Mesir, dia nurut sama Tuhan. Dia nggak pergi ke Mesir. Dia tinggal di Gerar, di Filistin. Tuhan bilang nanti di situ, anak cucumu akan kubuat jadi banyak. Karena dia berpegang pada ketetapan, pada perintah, dan pada hukum. Lalu Tuhan mulai menambahi Ishak. Dia mendapatkan iri hati dari orang Filistin, bukan karena kesalahannya. Bukan karena sesuatu yang salah yang dia buat. Tetapi dia melakukannya karena kebaikan yang dia lakukan. Sesuai Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya kambing, domba, dan ayat 15. Segala sumber digali oleh zaman Abraham ayah telah hamba ayahnya, telah ditutup oleh orang Filistin dan timbun dengan tanah. Kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa, lebih besar daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ yang berkemahlah di lembah Gerar yang menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sudah Abraham mati. Disebutkanlah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang diberikan oleh ayah. Bagaimana mungkin Ishak ke Filistin, lah kok malah dia lebih gede orang Filistin? Anda perhatikan baik-baik kata-kata ini. Waktu Abimelekh berkata, pergi dari tempat ini sebab engkau telah menjadi lebih jauh lebih berkuasa. Arti kata berkuasa, pada zaman dulu orang tuh kalau kaya dia berkuasa. Kalau dia menjadi kaya, dia punya kekuasaan yang besar.
Dan dikatakan jauh lebih. Dia melewati orang-orang hari itu. Aneh, orang Filistin tinggal di daerah sana, tetapi apa yang dia tabur tidak satu sekali ganda. Orang Filistin melakukan seperti apa yang Ishak lakukan, tapi tidak mendapatkan apa yang Ishak dapatkan. Ishak aneh. Ini saya bicara bukan di Bogor nih Bapak Ibu ya. Ya kalau Bogor Anda tinggal gali 4 meter keluar air, 8 meter bersih ya. Ya kalau Bogor Indonesia ini tanah surga Bapak Ibu. Kita tinggal di tanah surga ya. Makanya kita ini kadang-kadang ya ikut Tuhan ya gampang kok. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa kitab suci lahirnya itu di tanah perjanjian. Daerah yang kering kerontang. Apa yang terjadi di sana? Untuk menggali sumur sampai air keluar, itu peluangnya susah sekali. Nah, bukan susah. Kalau susah mah gampang. Susah. Untuk digali, itu menjadi berat, Bapak Ibu. Tapi aneh, misalnya aneh. Kemanapun dia pergi, dia menggali sumur di sana, keluar air. Ke sini keluar air, ke sana keluar air, ke sana keluar air, ke sini keluar air. Di sana ada air lagi. Lah kok seperti air itu ngikutin Ishak ya? Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mungkin berkata, wah, kalau begitu saya gali di mana aja bisa. Ini bukan Bogor, saya udah bilang. Nah, itu yang menarik ya saya dapatkan yang unik sekali. Waktu engkau berpegang berpaut teguh kepada ketetapan Tuhan, kepada hukum Tuhan, pada perintah Tuhan. Firman Tuhan berkata, tidak perlu takut dalam masa kekeringan. Tidak perlu takut, kasih garis bawah, dalam masa kekeringan. Firman Tuhan berkata, itu akan membuat engkau menjadi jauh lebih berkuasa. Mungkin tidak bisa berkuasa seperti Ishak di dalam semua hal. Anda mungkin ada di bagian marketing, ada di bagian sale, ada di bagian accounting, ada di bagian produksi. Engkau akan mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan yang jauh melebihi orang dunia. Nah, Bapak Ibu, itulah yang Ishak buat. Ishak tidak merasa apa-apa loh ya. Anda jangan berpikir, wah Ishak kemudian merasa, oh enggak. Ia hanya, ya dia membuka sumur yang digali oleh bapaknya, ditutup lagi, dibuka kembali oleh Ishak. Tapi ingat, setiap kali ada keberhasilan dari Ishak, yang terjadi adalah orang-orang Filistin menjadi khawatir. Orang Filistin menjadi iri. Nah, itu adalah fenomena duniawi yang pasti terjadi. Makanya kalau Bapak Ibu saya tanya sekarang, kalau Anda mau diberkati, Anda harus mengerti, yang iri sama Anda pasti banyak. Orang-orang iri itu apa sih? Orang-orang iri itu adalah orang yang selalu ada. Anda nggak bisa bilang nggak bisa bilang hilangkan mereka, nggak bisa. Bapak Ibu Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan singkirkan semua orang iri. Nggak bisa Bapak Ibu. Orang iri itu ada karena Anda punya sesuatu. Kalau Anda punya sesuatu, orang pasti iri sama Anda. Jadi kalau saya bilang, orang iri itu adalah bukti bahwa Tuhan memberkati Anda. Nah, jadi Bapak Ibu, Anda harus mengerti, dalam kehidupan kita di muka bumi ini, Tuhan itu memberikan beberapa alat untuk menilai kita. Salah satunya orang iri. Ya kalau dia mulai mulai ngomong tuh, Bapak Ibu, Anda mengerti bahwa Anda punya sesuatu. Dan kalau Anda nggak punya sesuatu, ya Anda mau orang iri apa gitu ya. Pak, saya ini nggak punya apa-apa, Pak. Waduh, kesian sekali. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ishak menggali sumur. Dan waktu dia menggali, orang Filistinnya marah, rebutan lagi mengenai sumur. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, kalau Anda rebutan dan Anda merasa bahwa apa yang Anda buat milikmu, firman Tuhan berkata, Ishak itu menggali keluar air. Dia pergi Anda mendengarkan di sini terdapat nama-nama sumur itu. Ada yang namanya Esek, atau artinya berantem tuh ya, quarrel. Ada yang namanya Sitna, gitu ya. Ada yang namanya Rehobot, Anda bisa bayangkan. Itu yang digali oleh Abraham, digali oleh Ishak, diambil oleh orang. Tuhan tidak membuat hal yang sulit dalam hidup Anda. Anda di situ, diberkatilah di situ. Anda di kiri, diberkatilah kiri. Anda di kanan, diberkatilah kanan. Jadi kemanapun Anda pergi, ada berkat menyertai. Hal ini saya harus beritahu pada Anda supaya engkau berpegang teguh
hari ini kita mengerti ya, bahwa yang namanya media massa, waduh, itu perkataannya, oh ini bukan tentang Indonesia kok, ini tentang negara-negara lain kok, yang berantem, yang perang, Rusia sama Ukraina, ini makin parah nih. Semua yang mendukung sudah menjadi anggota IMF. Gitu ya. Nah, tetapi kita itu enggak. Kita enggak. Nah, Bapak Ibu, lah kok kita bisa kena? Kita bisa kena itu sedikit. Tetapi mass media, media massa, apalagi yang namanya medsos, waduh, kencengnya bukan main. Sehingga seakan-akan orang kita juga menghidupi hal itu. Kita harus mengerti bahwa kita hidup dalam dunia yang baik. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa inilah yang Tuhan katakan, ayat 33. Ishak kemudian membuka sumur lagi. Oh, dinamanya sumur itu Sheva, 7 artinya. Sebab nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Jadi sebuah sumur diberikan nama Sheva oleh Ishak dan disebutlah Beersheba. Ber itu sumur, Sheva itu 7. Karena sumur itu dibuat perjanjian dengan 7 anak domba, dan itulah dibuat untuk nama Ishak. Saudara Tuhan, di sini jelas tercatat luar biasa. Ishak kemanapun pergi, tidak ketakutan, tidak kekurangan. Tuhan beserta dengan kita. Nah, kalau sudah sampai sini, aman. Jadi, kita mengerti tahun ini adalah tahun untuk menggali sumur-sumur yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Yang pernah atasan kita, di atas orang tua kita, kakek kita, buyut kita, pernah menggalinya. Ini adalah tahun untuk menggali sumur. Bapak Ibu, saya ulang kembali lagi ya. Ini tahun untuk menggali sumur. Memang ada kesulitan, memang ada perlawanan, ada iri hati. Tetapi di akhir dari semua ini, Ishak mengerti, Beersheba itu terjadi karena Ishak menggali sumur. Bapak Ibu, beda tempat, beda berkat. Pastikan di mana engkau berada hari ini. Yang kedua, beda suasana, beda berkat. Anda yang harus berusaha membuat suasana itu baik. Suasana nggak bisa ditentukan oleh kondisi, suasana dibuat oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, nomor 3, beda tangan, beda berkat. Yang aneh buat saya, orang Filistin nabur. Orang Ishak juga nabur. Mereka mengairi, Ishak juga mengairi. Mereka menyiangi rumput-rumputnya, Ishak juga. Mereka memanen, Ishak juga. Mereka menggunakan sapi, Ishak juga. Jadi sama yang orang Filistin buat sama Ishak itu sama. Yang aneh adalah hasilnya Ishak satu sekali. Nah, itulah yang Tuhan bikin perbedaan. Hari ini mulailah kita melihat perbedaan-perbedaan kecil yang Tuhan buat. Kita bersyukur untuk hal kecil yang terjadi. Kita bersyukur, dan inilah tahun untuk menggali kembali sumur-sumur Anda. Supaya apa? 2024 dan 2025 dan seterusnya sampai Tuhan datang. Kita melihat pertolongan tangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dari hal ini saya mengerti. Tuhan berfirman. Yang penting seperti Abraham. Kita baca lagi ayat ke-5. Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, segala perintah, ketetapan, dan hukum. Kalau kita berpegang pada Tuhan dan berpegang sungguh, kewajiban kita kepada Tuhan tidak lupa. Persis seperti firman disampaikan. Firman Tuhan berkata, engkau nggak perlu takut. Apapun dunia boleh ngalami. Mazmur 91 mengatakan 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan. Mata Anda ngelihat 1000 sama 10.000 loh. Rebah loh. Tetapi itu tidak akan menimpa Anda. Nah, itulah yang menjadi panutan bagi kita untuk kita berada di negeri. Walaupun kita ini tinggal bukan di tanah yang Tuhan mau. Bumi bukan tempat kita tinggal. Bumi bukan tempat kita untuk hidup. Kita di bumi ini cuma sementara. Bapak Ibu tahu prinsip Alkitab 313. 3 hari raya Israel yang pertama dipakai untuk keselamatan. Keselamatan itu dibangun dengan 3 hari raya. Dan nanti di sorga ditutup dengan 3 hari raya.
Jadi menjelaskan mengenai hari raya di Israel terkait dengan sorga itu 3 hari. Menjelaskan keselamatan di muka bumi 3 hari. Hanya ada 1 hari menjelaskan kehidupan di muka bumi. Anda bilang kenapa enggak 3, Pak? Enggak. Alkitab berkata 3 atau 3. Nah, hari raya itu adalah Pentakosta. Firman Tuhan berkata, walaupun di negeri Filistin, ini masa kelaparan. Israel kenapa kena, Pak? Ya, karena hari itu belum ada orang beriman selain keluarganya Abraham. Firman Tuhan berkata, dimanapun engkau ada, engkau berdiri. Kalau engkau menyembah Tuhan dan berbakti kepada Tuhan, jangan takut, sebab Tuhan menyertai engkau sepanjang tahun ini, bahkan sampai tahun yang ke-depan. Begitu? Baik. Bapak Ibu, Pak Suhardi, saya persilahkan. Kalau ada yang mau, ya. Terima kasih Pak Runa. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan kalau ada yang ditanyakan seputar materi khotbah yang disampaikan tadi, bisa langsung open mic atau bisa ketik di chat, nanti akan dibantu dibacakan. Silakan. Pak Runa, saya ada pertanyaan. Tadi kan Pak Runa bilang beda rumah, beda tangan, beda berkat gitu. Dan tadi juga Pak Runa bilang kan seperti Ishak dan orang Filistin sama-sama gali, sama-sama pokoknya yang mereka lakukan itu hal yang sama, tapi berkatnya jauh luar biasa. Terus pengen tahu pendapatnya Pak Runa, gimana kalau memang kita bekerja sama dengan katakanlah orang yang tidak seiman dan sama-sama melakukan seperti yang tadi menggali, melakukan segala hal. Tapi kita tidak sukses, justru tetangga kita yang imannya beda yang sukses. Itu menanggapinya gimana? Nomor 1 tentu saja bukan langsung bedanya, tapi berpegang pada ayat ke-5. Berpegang pada perintah, tapan, dan hukum. Itu nggak mudah. Itu berpegang pada perintah. Mungkin ada kalanya kita bersama-sama dengan saudara seiman, dengan saudara yang lain yang bukan seiman, melakukan apa yang seperti dikatakan tadi. Masalahnya, jangan-jangan saudara yang sana lebih efektif, kerjanya lebih giat ketimbang yang ini. Ya dia bisa berkata, saya benar-benar Pak, tapi harus dicek dalam hidupnya. Apakah dia betul-betul lakukan seperti apa yang dilakukan oleh saudara ini. Bapak Ibu, jangan khawatir dulu bahwa perintah Tuhan dan ketetapannya dan hukum Tuhan dalam Abraham itu ada ditulis di Alkitab. Makanya biasakan untuk melakukan itu tanpa pertanyaan. Ini yang penting, ini ya, ketetapan Tuhan dan hukum Tuhan. 1, kita harus tahu Tuhan itu dalam 10 perintah Tuhan, Tuhan adalah nomor 1. Oke, dalam hal ini mungkin kita bilang iya. Terus kalau kita tahu di firman Tuhan, kita tahu ada persepuluhan. Terus kita tahu bahwa memberi kepada orang miskin. Nah itu Bapak Ibu. Nah, tetapi kadang-kadang waktu kita memberikan itu, kita menjadi sama Tuhan menjadi hitung-hitungan. Kita berpikir, Tuhan saya sudah memberikan ini, kok belum nambah? Wah itu kesalahan itu. Nomor 3, memang Tuhan mendidik umatnya lebih keras. Jadi Tuhan itu melihat bahwa kenapa dia melakukan ini, kenapa orang lain yang muncul yang lebih berhasil. Dalam 4 ini, Tuhan tahu ada perbedaan. Tetapi kadang-kadang ya orangnya itu nggak mau ngaku. Gitu. Kalaupun ini sudah benar, sudah lakuin benar semua, jawabannya tinggal menunggu. Menunggunya berapa lama? Gitu ya. Nah, dalam menunggu itu, jangan-jangan dia menjadi mundur. Bapak Ibu, kalau dibilang ikut Tuhan tuh gampang juga enggak. Kalau saya bilang kita pegang saja sama ketetapan dan hukum dan perintah Tuhan. Kita pegang sungguh-sungguh. Ishak, ini ajaibnya Ishak. Ishak itu tidak pernah mengerti loh. Apakah kalau saya nabur sekarang, itu saya akan mendapat hasil 100 kali ganda. Ishak nggak pernah tahu. Dia nggak pernah tahu kalau dia menggali sumur, itu sumurnya keluar air. Ishak nggak pernah tahu.
Ya ada sumur, diakui sebagai miliknya dia dan orang kasih nama, ya sudah. Kalau diambil orang, ya dia pergi. Ishak bukan seorang yang suka berantem. Ini harus dipahami. Nah ini mungkin berbeda dengan banyak orang kita. Ya kita mungkin nggak berantem, tapi sama Tuhan komplainnya tinggi. Gitu ya. Ishak bukan suka berantem. Dia punya Sitna dikasih sama orang Filistin. Dia punya Esek dikasih sama orang Filistin. Ishak nggak suka berantem. Dan Ishak itu kalau kita mengerti, dia membedakan suasananya. Itu betul-betul mudah dipahami itu. Orang Abimelekh bisa tahu kok, raja bisa tahu. Jadi Ishak itu terbuka. Ishak tidak punya pikiran apa yang harus dia buat di tanah itu supaya dia bisa berhasil. Tapi dia melakukan seperti apa yang dia buat. Kembali pada anak Tuhan. Kebanyakan kita ini kalau udah begini ya, wah, nanti kalau saya nabur nih, wah, 100 kali ganda, ya belum tentu. Nomor 1 adalah hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Itu yang nomor 1 dulu. Nah setelah itu jalan, semuanya akan berjalan mengikuti. Mengikuti, pelan-pelan. Jadi prinsip Tuhan adalah step by step, by step, by step, by step. Tuhan tidak bisa nggak mau lompat, dia maunya begini. Nah, itulah yang harus dipahami dalam memahami cerita tadi. Oke, Bu Sandra. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Sandra dan Pak Rona. Silakan Bapak Ibu, rekan-rekan mungkin ada pertanyaan lain. Boleh. Silakan. Bu Iya. Ade, silakan. Iya, makasih Pak Aruna. Boleh Adi. ulangin sedikit nggak tadi 313 itu yang apa? Yang tiganya Pentecost. Ya, itu boleh agak sedikit. 3 itu 1 Paskah, roh tabragi, dan buah sulung. Itu keselamatan. 1 adalah Pentecost atau hari raya penuaian. Ya. Itu 1, dan 3 lagi adalah tahun baru, Yom Kippur, tanggal 10 dan 15, hari raya Tabernakel atau Pondok Daud. 3, 1, 3. Gitu. 3, 1, 3 itu ya maksudnya ya. Ya. Oke, iya, terima kasih, Pak. Lanjut ya. Baik, terima kasih. Bro Ade dan Pak Rona, silakan kalau ada lagi Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi. Ada Pak Suandri? Ya, baik Pak. Mungkin tadi pas lagi Bapak sharing mengenai menggali sumur-sumur yang lama ya Pak ya. Saya kepikir sih Pak, apakah ini artinya kita menggali kembali mungkin rencana-rencana kerja atau rencana-rencana bisnis yang lama yang mungkin waktu itu mungkin kurang berhasil gitu Pak, kita gali kembali atau seperti apa Pak barangkali aplikasinya Pak? Sebetulnya gini, untuk satu hal itu bisa terjadi. Tuhan tuh meletakkan, misalnya di tempat A, Tuhan meletakkan 2. Lalu kita pindah ke tempat B, Tuhan meletakkan lagi jadi 4. Tuhan meletakkan lagi waktu kita pindah ke C, 15 tahun lalu nih, taruh C, Tuhan bikin jadi 7. Tuhan taruh lagi, Anda pindah ke D, ini sudah 25 tahun, Tuhan masukkan lagi menjadi 9. Nah, waktu pindah ke E, 40 tahun yang lalu, Tuhan menambahkan jadi 10. Nah, 10 itu sudah matang untuk dibuat. Nah, itu tidak banyak, tidak semua kondisi bisa. Tapi itu adalah sebuah hal yang dia mengerti sejarahnya, dia mengerti sungguh, dan biasanya yang tahu ya cuma Anda dengan Tuhan atau beberapa orang saja. Nah, kalau Anda tekuni itu, Anda bisa berhasil. Kenapa nggak waktu Anda dapat 2, Anda tekuni? Kenapa nggak 4? Karena jumlahnya masih 4. Anda belum punya sumber daya. Kenapa nggak waktu jumlahnya 9, saya tekuni? Jawaban nggak bisa, karena Tuhan mau jumlah yang tepat. Nah, setiap orang itu punya sumur-sumur yang harus digali. Bukan dalam bisnis, bukan dalam pelayanan, tapi tiap orang tuh pasti punya. Wah, saya bisnis harus ada Pak untuk saya menggali sumur. Wah, jangan-jangan menggali sumur Anda itu hanya untuk bermain gitar. Saya itu dulu Pak, dulu pernah minat banget main gitar, tapi sekarang sudah sibuk Pak, sudah 30 tahun nih sekarang nih. Tapi ini timbul lagi. Nah,
jangan biasakan untuk melepaskan atau mendelete sebuah hal yang menjadi bagian dalam hidup kita. Kalau Anda pernah dapat di masa yang dulu, Anda pernah dapat sebuah konsep, Anda bilang sama Roh Kudus. Anda tekuni, Anda masih bekerja yang sekarang, tapi Anda tekuni apakah Anda bisa menyelesaikan itu sekarang. Tahun ini mungkin membuat Anda untuk menggali. Menggali kan nggak langsung dapat air dong, menggali satu demi satu. Nah, jadi digali. Apa fungsinya? Fungsinya adalah ini akan membuat munculnya sebuah hal yang penting dalam kehidupan Anda. Setiap orang pasti ada. Nah, ada yang sudah ketemu, ada yang belum. Ada yang lagi menggali, hampir ketemu, tapi orang nggak pernah lihat sampai airnya keluar. Entah kita sudah menggali sampai 9, entah kita baru menggali sampai 6, yang penting Tuhan berkata, sampai 10 nanti baru keluar. Nah, kita menggali pelan-pelan. Hal-hal kecil yang Tuhan taruh dalam hidup kita jangan dihilangkan, Bapak Ibu. Inilah tahun di mana kita sekarang, nah ini sih repotnya untuk Anda yang bekerja nih. Ya kayak tadi, pergi pagi, terus Anda kerja, ya pulang jam 5, macet, tidur, itu diputar terus itu. Itu bisa makan waktu loh Bapak Ibu. Jadi Anda hari Minggu atau Sabtu Anda bertanya sama Tuhan, sumur apa lagi yang saya harus gali? Nah ini akan menimbulkan hasrat yang lama. Di hari Anda sudah mampu sekarang untuk melakukannya. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Runa. Tentunya harapan ini jadi satu inspirasi buat kita semua, gitu ya, supaya kita mungkin mulai menggali kembali, gitu ya, sumur-sumur dalam pribadi kita masing-masing, gitu. Dan akhirnya Roh Kudus menuntun kita untuk menggali sumur-sumur itu kembali. Baik, apakah masih ada yang bertanya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Baik, kalau sudah tidak ada, mungkin kita akan lanjut ke... Pak, Ya, silakan.